Perkenalkan, nama saya Jawi Susianjerlai. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Lombok. Prodi saya PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan dan bagaimana ruang lingkup serta manfaatnya diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar? Berikan contoh penerapan yang pernah Anda amati atau lakukan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang proses belajar dan pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Psikologi pendidikan bertujuan untuk memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana guru dapat membantu siswa belajar, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi 1. Teori pembelajaran, 2. Proses belajar, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, metode pembelajaran. Tentang metode pembelajaran yang efektif seperti pembelajaran aktif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Contoh, penerapan seorang guru bahasa Inggris di SD bernama Mr. Smith ingin mengajar siswa tentang vokabulari tentang makanan. Mr. Smith menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dengan membuat permainan bahasa tentang makanan. Mr. Smith membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan mereka kartu dengan kata-kata tentang makanan dalam bahasa Inggris. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tentang jelaskan perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Bagaimana implikasi dari kedua teori tersebut terhadap strategi mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD? Ya, Piaget fokus pada perkembangan kognitif anak melalui proses asimilasi dan akomodasi. Anak membangun pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan kognitif anak terjadi dalam tahap-tahap yang berbeda, seperti sensori motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Vygotsky fokus pada peran bahasa dan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Anak membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan orang lain dan penggunaan bahasa. Perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh zona perkembangan proksimal atau SPD, yaitu jarak antara kemampuan anak saat ia dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan psikologi apa? Bagaimana guru dapat mendukung perkembangan ini secara optimal di lingkungan kelas? Ya, saya akan menjawab.
Anak usia sekolah dasar 6-12 tahun berada pada tahap perkembangan psikososial yang disebut industri atas inferioritas. Pada tahap ini, anak-anak berusaha untuk mengembangkan rasa kompetensi dan kemampuan dalam berbagai bidang seperti akademik, sosial, dan fisik. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya tentang jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dalam konteks pendidikan karakter. Bagaimana seorang guru SD dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap moral mereka? Ya, di sini saya akan menjawab. Tahap orientasi pada hukum dan ketaatan. Pada tahap ini, individu mematuhi aturan karena takut hukuman. Moralitas didasarkan pada konsekuensi langsung. Tahap orientasi pada kepentingan pribadi. Pada tahap ini, individu mematuhi aturan karena ingin mendapatkan keturunan pribadi. Moralitas didasarkan pada kepentingan individu. Guru SD dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap moral mereka dengan mengenal tahap moral siswa. Guru perlu memahami tahap moral siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. 2. Menggunakan contoh dan cerita. Guru dapat menggunakan contoh dan cerita untuk membantu siswa memahami prinsip-prinsip moral. 3. Membuat diskusi. Guru dapat membuat diskusi tentang isu-isu moral untuk membantu siswa memahami berbagai perspektif. 4. Mendorong berpikir kritis. Guru dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. 5. Memberikan umpan balik. Guru dapat memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan moral mereka. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya tentang apa yang Anda ketahui tentang jenis-jenis kesulitan belajar seperti disleksia dan diskalkulia. Jelaskan bagaimana teknik observasi, wawancara, dan asesmen dasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut serta dampak terhadap proses belajar siswa. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada sekelompok gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh, menggunakan, dan menyimak informasi. Belajar yang paling umum adalah disleksia dan diskalkulia. 1. Disleksia adalah kesulitan belajar spesifik yang ditandai dengan masalah dalam pengalaman kata, akurat, dan lancar. Kemampuan mengeja yang buruk dan kemampuan coding yang buruk. Kesulitan ini biasanya timbul dari defisit dalam komponen fonologis bahasa yang seringkali tidak terduga, sehubungan dengan kemampuan kognitif lain dan penyediaan instruksi kelas yang efektif. 2. Kuliah.
adalah kesulitan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan mengolah angka dan konsep matematika. Diskalkulia tidak sama dengan kesulitan dalam belajar matematika karena kurangnya latihan atau instruksi yang tidak memadai. Observasi adalah teknik penting untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku siswa dalam lingkungan belajar mereka. Wawancara melibatkan percakapan langsung dengan siswa, orang tua, dan guru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang riwayat belajar yang berbeda dan perilaku siswa. Kesulitan belajar seperti disleksia dan diskalkulia dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses belajar siswa di SD, baik secara akademis maupun psikologis. Dampak psikologis dan sosial: rendahnya rasa percaya diri, kegagalan berulang dapat menyebabkan siswa tidak pintar atau bodoh yang merusak rasa percaya diri. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.